Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hari ini Komisi 2 DPR menjadwalkan rapat kerja bersama Kemendagri, KPU dan Bawaslu untuk mengevaluasi pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 yang telah berlangsung. Di sisi lain, DPR pun saat ini tengah menyusun rencana untuk melakukan pembatasan kegiatan fisik di kawasan parlemen akibat pandemi COVID-19. Informasi selengkapnya disampaikan rekan Soza Hutapea dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Soza, pada pukul berapa rapat evaluasi di Komisi 2 akan dilakukan? Nela, berdasarkan informasi yang kami terima, rapat tersebut dijadwalkan akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun sesaat sebelum kami mengabarkan informasi ini, tadi kami sempat mengecek langsung ke ruang kerja Komisi 2. Namun ternyata rapat ini belum dimulai, tapi sejumlah persiapan tengah dilakukan. Rapat pada hari ini memang difokuskan untuk melakukan evaluasi terkait tahapan pendaftaran di Pilkada Serentak 2020, karena nyatanya ini menjadi sorotan dari banyak pihak dengan ditemukannya pelanggaran terkait protokol kesehatan COVID-19. Seperti data dari KPU yang menyebutkan bahwa ditemukan 59 calon kepala daerah yang tersebar di 21 provinsi ini dinyatakan positif COVID-19, bahkan dari antara mereka ada yang tetap datang secara fisik ke KPU setempat untuk mendaftarkan diri. Kemudian untuk data dari Bawaslu sendiri, selama tanggal 4 hingga 6 September kemarin ditemukan ada sebanyak 243 pelanggaran protokol kesehatan di tahap pendaftaran, di mana ini seperti adanya kerumunan massa di mana para calon kepala daerah membawa para pendukung, kemudian juga melakukan arak-arakan, dan hal-hal inilah yang menjadi fokus perhatian dari Komisi 2 karena nyatanya protokol kesehatan COVID-19 tidak diterapkan dengan baik. Adapun poin-poin yang akan kembali ditekankan oleh Komisi 2 dalam rapat hari ini diantaranya terkait opsi untuk melakukan penundaan pelantikan terhadap kepala daerah yang terbukti telah melanggar protokol COVID-19. Kemudian ada juga pemberian sanksi tegas hingga dimungkinkan untuk dilakukan diskualifikasi jika ternyata memang terbukti melakukan pelanggaran protokol COVID-19. Dan yang terakhir ialah dari DPR Komisi 2 ini menekankan untuk setiap pihak yang terlibat untuk semakin patuh dalam pelaksanaan protokol COVID-19 dalam tahapan pilkada agar tidak terjadi klaster baru dari Pilkada Serentak 2020 ini. Sebab ada 3 timeline lagi yang diprediksi akan menjadi rawan kerumunan, seperti diantaranya ialah pengambilan nomor urut pada tanggal 23 dan juga 24 September, kemudian kampanye yang akan mulai dilakukan pada tanggal 26 September, dan juga pemungutan suara atau pemilihan pada tanggal 9 Desember 2020. Naila. Soza, lalu apakah ada informasi terkait penyesuaian kegiatan kerja di DPR jelang diberlakukannya PSBB secara ketat pada pekan depan? Ya Naila, memang jelang diberlakukannya PSBB secara ketat di wilayah DKI Jakarta, dari DPR sendiri tengah melakukan sejumlah penyesuaian khususnya terkait kegiatan secara fisik di kawasan Kompleks Parlemen. Tadi kami berbincang langsung dengan Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan bahwa pada hari kemarin untuk tingkat pimpinan DPR telah melakukan rapat internal dan telah menyepakati akan dilakukan penyesuaian tersebut, di mana jika sebelumnya rapat-rapat kerja di komisi ini hanya dapat dihadiri oleh 50% anggota DPR di komisi tersebut, namun nantinya ini akan dikurangi lagi sehingga jumlahnya hanya 20% saja. Dan khusus untuk TA ataupun tenaga ahli ataupun staf ahli dari anggota DPR, ini akan diberlakukan work from home ataupun kerja dari rumah. Namun mengenai jumlah pasti berapa jumlah kasus positif dan juga siapa saja, dari pihak Sekretariat Jenderal ini belum melaporkan kepada pimpinan, dan hari ini akan dilakukan rapat koordinasi terkait hal itu. Namun sepanjang 1 pekan terakhir ini, Naila, kami bisa menginformasikan bahwa secara pelan tapi pasti ada sejumlah komisi yang melakukan lockdown karena kan adanya kasus positif di lokasi tersebut, seperti di Komisi 3, Komisi 4, dan juga Komisi 8. Berikut pernyataan selengkapnya dari Sufmi Dasko Ahmad. Kegiatan di DPR pada saat ini memang tetap berjalan, tetapi kemudian kita minimalisir peserta-peserta rapat. Tenaga ahli juga kemudian kita rumahkan, dan kemudian menjelang PSBB di DKI ini, apabila memang diperlukan itu tingkat kehadiran total hanya 20% saja dari kapasitas tempat yang diadakan untuk rapat. Hari ini kami baru akan mengadakan rapat koordinasi. Kalau memang pimpinan lengkap, kita akan minta kepada Kesekjenan DPR untuk memberikan data-data yang pasti. Demikian, Naila.
Soza Hutapea melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.